Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lailat Ramadhani Solihah dengan nomor NIM 060307232124, kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan terkait strategi dari mind mapping dan juga strategi dari audiolingual. Selamat menonton dan semoga ilmunya bermanfaat. Strategi mind mapping terdiri dari dua kata, yaitu strategi dan mind mapping, yang memiliki makna berbeda. Berdasarkan KBBI, strategi diartikan sebagai rencana yang matang untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, mind mapping berarti pemetaan ide atau gagasan. Dalam konteks ini, strategi mind mapping merujuk pada pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Mind mapping merupakan metode pembelajaran yang melibatkan kedua sisi otak secara bersamaan. Teknik ini sangat berguna untuk memfasilitasi pemahaman pengetahuan dasar siswa atau dalam mencari berbagai alternatif solusi. Mind mapping juga merupakan teknik pencatatan yang dikembangkan oleh Tony Buzan yang didasarkan pada penelitian mengenai cara kerja otak. Ini ada langkah-langkah strategi mind mapping dalam pembelajaran Qawaid di SDMI. Mind mapping adalah salah satu model yang digunakan guru dalam pembelajaran, sedangkan hasil dari mind mapping disebut mind map. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan metode mind mapping menurut Doni Swadharma adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengidentifikasikan secara jelas tujuan dan materi pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, guru mendefinisikan materi pembelajaran. Selanjutnya yang nomor 3, guru bertanya kepada siswa mengenai sebuah permasalahan. Untuk menjawabnya, siswa bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan setiap kelompok terdiri dari 2-3 siswa, dengan memperhatikan keseimbangan aspek sosial dan aspek akademik. Kemudian yang keempat, setiap kelompok dibekali sumber belajar seperti koran, artikel, majalah, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. Kemudian siswa ditugaskan untuk membuat mind map. Selanjutnya yang nomor 5, setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Kemudian yang keenam, guru melakukan evaluasi untuk menilai kemajuan kelompok dan hasil yang tercapai. Dan yang terakhir nomor 7, guru melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran hari ini. Adapun langkah-langkah aturan dalam membuat mind mapping. Dalam pembuatan strategi pembelajaran mind map, Tony Buzan telah menyusun sejumlah aturan yang harus diikuti agar mind map yang dibuat dapat memberikan manfaat yang optimal. Berikut adalah tahapan yang dilakukan untuk membuat mind mapping. Tahap pertama, ambil selembar kertas kosong dan beberapa pulpen atau pensil warna. Kemudian letakkan kertas dalam posisi horizontal, mulailah menggambar atau menuliskan ide pokok di tengah kertas dengan menggunakan pensil warna yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, gambarlah beberapa cabang tebal yang memancar dari gambar pusat. Gunakan warna yang berbeda ya untuk setiap cabang. Jumlah cabang dapat diubah sesuai kebutuhan. Kemudian tuliskan dengan jelas kata kunci yang memiliki subbab di setiap cabang. Tahap ketiga, kembangkan kata kunci di setiap subbab yang menjadi sub ide sebanyak yang dibutuhkan. Dan tuliskan satu kata kunci di setiap subbab. Gunakan berbagai warna yang berbeda. Tambahkan juga gambar dan simbol sesuai dengan keinginan dan catat sekreatif mungkin. Adapun contoh dari mind mapping yakni sebagai berikut. Kita mengetahui langkah-langkah dari pembelajaran dan langkah-langkah dari aturan pada strategi mind mapping dalam pembelajaran Qawaid di SDMI. Sekarang kita akan bahas untuk kelebihan. Kelebihan yang pertama, peserta didik mudah dalam menggali informasi. Ketika peserta didik membuat catatan dalam bentuk mind mapping, mereka cenderung lebih mudah memahami materi tersebut karena mereka menulis menggunakan kata-kata mereka sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan untuk berpendapat. Dengan mind mapping, peserta didik bisa menggunakan ide-ide mereka secara bebas. Mereka dapat mengembangkan ide kreatif yang berasal dari pemikiran mereka sendiri dan menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami, sehingga proses belajar menjadi lebih alami dan menyenangkan. Nomor 3, fokus pada inti materi. Dalam proses pembuatan mind mapping, peserta didik hanya mencatat inti pokok atau bagian penting dari materi yang diajarkan. Hal ini membuat catatan mereka menjadi lebih fokus dan tidak bertele-tele. Selain itu, karena semua informasi penting hanya dirangkum dalam satu lembar, materi dapat lebih mudah dikaji ulang. Kemudian yang keempat, meningkatkan kreativitas.
Penggunaan gambar, simbol, dan kata kunci yang terkait akan merangsang kreativitas mereka, baik secara individu maupun dalam kelompok. Kemudian yang kelima, mempermudah mengingat, karena mind mapping berfokus pada kata kunci dan informasi penting, serta menggunakan warna dan gambar. Catatan yang dihasilkan lebih bermakna dan mudah diingat. Kemudian yang keenam, proses pembuatan mind mapping melibatkan kedua belahan otak. Peserta didik tidak hanya menggunakan belahan otak kiri yang berhubungan dengan logika, tetapi juga belahan otak kanan yang terkait dengan perasaan dan emosi. Melalui penggunaan warna dan simbol, hal ini membuat mereka untuk lebih terlibat secara mental dan emosional dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari mind mapping. Yang pertama, jumlah detail informasi yang diterima peserta didik tidak diketahui. Misalnya memerlukan banyak alat tulis. Kemudian mapping yang baik akan memerlukan banyak warna, karena simbol-simbol, gambar, serta garis yang dicantumkan dalam mind mapping akan atraktif dan menarik. Kemudian yang kedua, memerlukan waktu yang lama. Siswa ketika belum terbiasa dan mahir menulis serta menggambar, mereka akan ragu-ragu. Bagi para pemula, rasa takut, salah, dan merasa tidak mampu akan mendominasi. Kemudian yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang untuk memeriksa. Ketika para peserta didik membuat mind mapping, maka guru akan kewalahan untuk memeriksanya apabila dalam satu pokok pelajaran akan ada lebih dari satu mind mapping. Kemudian yang terakhir, yang keempat, harus selalu dalam penguasaan, karena dalam pembuatannya, pengajar diharapkan untuk senantiasa mendampingi dan membantu peserta didik agar tidak merasa kesulitan dan merasa tertarik dalam pembuatan mind map. Nah, selanjutnya di bagian audiolingual juga ada langkah-langkah dalam pembelajarannya. Menurut Acep Hermawan, langkah-langkah penggunaan metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Di awal pelajaran, pengajar memberikan apersepsi dan pretest untuk mempersiapkan peserta didik sebelum materi inti diajarkan. Kemudian yang kedua, mendengarkan dan memahami. Pengajar membacakan materi pelajaran berupa dialog atau bacaan pendek berulang kali dan peserta didik menyimaknya tanpa melihat teks. Kemudian yang ketiga, meniru dan menghafal. Peserta didik meniru dan menghafal bacaan yang diucapkan oleh pengajar secara bersama-sama sambil memahami maknanya. Kemudian yang keempat, menyampaikan pola kalimat yang rumit. Pengajar kemudian mengajarkan pola kalimat yang ada di dalam dialog atau bacaan, terutama yang dianggap rumit atau sulit dipahami karena strukturnya yang berbeda. Kemudian yang kelima, dramatisasi dialog. Setelah menguasai teks, peserta didik diminta untuk mendramatisasi dialog atau bacaan yang sudah dipraktikkan sebelumnya. Mereka yang telah menguasai materi diminta untuk mempraktekannya di depan teman-teman. Kemudian yang keenam, menyusun kalimat baru. Pengajar mendorong peserta didik untuk menyusun kalimat baru yang sesuai dengan pola-pola yang telah dipraktekkan. Kemudian yang ketujuh, penutup. Sebagai penutupan, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah. Mereka diminta untuk berlatih lagi menggunakan pola kalimat yang telah dipelajari di kelas. Nah, selanjutnya ya, ini ada pengertian dari strategi audiolingual. Apa sih strategi audiolingual itu? Strategi audiolingual atau sam'iyah syafawiyah adalah salah satu metode pengajaran bahasa Arab yang fokus pada latihan pendengaran dan pengucapan. Dalam metode ini, siswa belajar bahasa Arab dengan cara mendengarkan bunyi kalimat, baik dari kaset maupun dari pengajar yang membacakannya, dan kemudian menirukannya secara berulang-ulang, hingga mereka dapat menguasai dan mengucapkannya dengan lancar. Metode ini didasarkan pada beberapa asumsi, salah satunya bahwa bahasa itu pada dasarnya adalah ujaran. Oleh karena itu, pengajaran bahasa dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat terlebih dahulu, sebelum siswa mempelajari keterampilan membaca dan juga menulis. Ya, ini ada kelebihan dan kekurangan strategi audiolingual dalam pembelajaran qawaid di SDMI. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dalam membentuk kalimat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan pengucapan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk aktif dalam berdialog. Dan yang keempat, memberikan pengalaman langsung dalam menggunakan bahasa. Namun, ada juga beberapa kelemahan dari penggunaan metode audiolingual dalam pembelajaran qawaid. Antara lain yang pertama, peserta didik cenderung hanya meniru tanpa memahami makna. Kemudian yang kedua, kurangnya pelatihan untuk memahami makna di luar konteks. Kemudian yang ketiga, kurangnya perhatian terhadap perilaku peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik hanya bereaksi terhadap instruksi pengajar.